Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Gian. Yes. Halo, Cing. Halo, apa kabar? Baik, Cing. Lo sebagai apa sih sekarang nih? Di MLI. Di Mana-mana. kehidupan lo melabeli diri sebagai apa? Orang timur yang berbisnis sih. Gua salah satunya orang timur yang punya MacBook kayaknya. Yang bisa bikin deck gua, bikin proposal gua kayaknya. Tapi beli kan? Nggak, beli. Iya, karena berawalnya Gian juga dari komik ya? Komik, Lo komik awal di mana sih? Metro. Di Metro. Metro dulu. Habis Metro, Suci 3. Terus sempat MNC pernah bikin kompetisi stand up juga. Yang komik situ ya? Komik selebriti. Iya komik selebriti, ikut sana. Habis itu Suca. Habis itu udah siaran, nulis film, konsep kreatif segala macam. Sekarang masih tapi stand up? Masih sebenarnya masih jadi sekarang lebih ke acaranya apa. Oke. Dan lebih segmented karena aku juga kan udah melabelin diri Broken Home. Oke. Podcast Happy Broken Family itu. Jadi segmen-segmen anak-anak Broken Home. Oke. Terus ya merambah politik. Iya. Emang Broken Home banyak ya pasarnya? Ternyata anak-anak Broken Home ini cuman nggak punya wadah aja, Cing. Oh. Nggak punya wadah. Ternyata kalau dikumpulin fanatik. Bisa lah bikin partai. Bisa bikin partai. Ada nggak yang masih harmonis tiba-tiba pengen Broken Home karena Ada yang komentar gitu, Cing. Ada yang komentar gitu. Ada yang kayak ternyata lebih seru Broken Home ya. Iya, ceritanya menarik Broken Home ya. Iya. Tapi sekarang lebih banyak berbisnis sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak di belakang layar bisnis sih sebenarnya. Di MLI. MLI dan di tempat-tempat lain. Emang boleh? Dulu di MLI apa? Kan adalah dikit Saham di MLI. Tapi kan operasional lu juga sebagai? Operasional setiap tahun beda-beda sih. Terakhir nih apa? Tahun ini baru lagi nih Event and Community Director. Anjay, itu apa tuh? Sebenarnya kreatif eventnya MLI satu, jualan eventnya udah gabung sama jualannya, terus ngurusin database community yang MLI punya karena sebenarnya salah satu yang membuat event-eventnya MLI berjalan mulus adalah database yang kita punya. Iya. Jadi mengelola database itu juga. Iya, karena termasuk yang paling militan lah si komunitas MLI itu. Betul, sangat-sangat militan. Ada berapa sekarang kalau secara jumlah ya, secara jumlah? Kita udah punya database sekitar ratusan ribu. 200-an. Banyak banget ya. Iya. Karena masing-masing talent lo juga punya followers yang banyak ya. Jadi tiap kali event tuh kita kategoriin. Oh ini yang penontonnya Adri. Oke. Penontonnya Adri di Jakarta. Oh ini penontonnya Coki di Jakarta. Jadi ketika kita bikin event di Jakarta, ya yang semua yang di Jakarta kita blast. Atau nextnya Adri bikin show lagi, tinggal kita blast ke orang-orang tersebut aja. Oke. Jadi lebih tepat sasaran aja. Ya. Kalau kayak kemarin Coki terakhir 3.100 penonton. 3.100 penonton. Itu rekor MLI juga. Rekor MLI juga. Tur terpanjang MLI. Gua nggak tahu kalau misalnya di Indonesia ya. Apakah ada? Tapi ini tur terpanjang karena kita mulai September. Oke. 20 kota dan kota-kota yang MLI belum pernah datangin juga. Dan bawa cokinya. 20 hanya dikalahkan oleh Dewa 30 kota. Ya beda 10 lah, Cik. Beda 10 ya. Beda 10. Tapi ini bawa coki doang. Coki doang. Ada lah openernya ada, cuman ya pasti kan highlightnya coki ya. Iya. Kotanya cukup ekstrim kita pilih. Medan, Pekanbaru, Batam, Kalimantan semuanya kita datengin yang besarnya. Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Balikpapan. Terus Makassar ada, terus Malang, Semarang, Bali. Sold out semua? Sold out semua. Bahkan Bekasi, Bogor kita ada.
Coki sengaja ditangkap ya, maksudnya setupnya panjang gitu, pintar gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Banyak yang bilang. Karena tanpa orang tahu, Coki ini udah 2 kali tur. Oke, ya. Yang pertama adalah acara rahasia. Jadi pada waktu dia keluar, Ya. Belum kita publish, kita jalanin tur 15 kota, Ya. 2 minggu. Jadi seminggu itu 3 kota, jalur darat semua dari ujung ke ujung. Bawa Coki. Bawa Coki doang. Tanpa tahu Coki akan tampil. Iya, jadi acara rahasia, line up-nya rahasia, orang beli tiket harga 300.000 dan nggak tahu siapa yang tampil. Tiap kota 300 penonton. Ya artinya nggak cuma Coki doang dong, maksudnya siapapun yang ini kalau MLI bikin penontonnya udah ada. Tapi kan penuh dengan resiko, ekspektasi orang kan. Kita bermain dengan ekspektasi orang sih. Iya. Siapa tahu dia berharap siapa datang dan tidak berjalan dengan mulus sih. Tapi sejauh kemarin yang dilakuin aman, maksudnya sukses-sukses saja. Yang Sempet taruhan sih sama Adri, berhenti di kota keberapa. karena Siapa tahu narkoba lagi, Cing. Gue sempet taruhan sama Adri. Iya. Ini kambuh kumat di kota keberapa nih? Iya. Ya, ternyata Karena memang sebenarnya potensi kumat besar. Apalagi kita ke kota-kota yang potensinya ada. Iya. Lo gimana jagain Coki? Sama-sama memberikan trust sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak kita bawa roadman juga, tapi joki juga minta tidur sendiri, tapi sebelahnya pasti kamar roadman, connecting door segala macam. Terus Coki pasti kemana-mana ditemenin dengan roadman. Oke. Gitu. Karena sebenarnya kita nggak bisa kasih 100% kepercayaan loh Betul. kepada ex-junkies. Betul. Dan si ex-junkiesnya pun harus rela gitu. Sebagian hak asasi manusianya itu terenggut. Betul. Coki udah merelakan itu. Maksudnya dia udah berdamai dengan itu. Berdamai dengan itu karena di awal sebelum jalan tur negosiasi tentang treatment turnya itu yang panjang. Awalnya kayak dulu waktu di acara rahasia waktu pertama kali keluar, itu tidur nggak boleh sendiri, berdua. Handphone kita nggak kasih. Kita cuma kasih laptop. Itu pun pada saat hari kosong. Okay. Ini kita kasih karena dia membayar kepercayaan itu di acara rahasia, di maaf saya bebas ini kita kasih kelonggaran. Tapi tetap dengan mungkin kamar connecting door. Terus kayak makan harus dari kita. Gitu kan. Terima orang luar? Nggak boleh. Sampai sekarang nih? Sampai kalau sekarang sudah kemana-mana ya Coki ya? Itu dong, resiko loh. Udah selesai turun. Udah selesai. Udah nggak ada beban, udah nggak ada beban lagi, Cing. Udah nggak ada beban lagi. Tapi kan dia harus diakui dia aset dari MLI. Iya. Aset dari MLI yang harus dijaga. Betul. Maksudnya kalau kehilangan dia pun kehilangan sebagian pendapatan MLI. Betul. Itu kita akuin itu aset terbesarnya MLI juga salah satu. Tapi sejauh ini Coki gimana menurut lo? Lo kan udah lama lihat tahu dong. Ciri-ciri orang lagi nih kayaknya udah mulai agak bias ya Cing, karena kadang-kadang di satu kota dia 2 jam, satu kota lain 2,5 jam gitu. Kenapa lebih setengah jam ya? Jadi sedikit agak mencurigakan kalau dia memberikan lebih dari seharusnya. Ya. Akhirnya yang gua lakuin biasa sama Muslim adalah kita omongin ke penonton. Oke. Jadi emang kita telanjangin aja Coki kesalahan-kesalahannya di depan penonton. Oke. Jadi kayak ntar ini Coki ini cuma 2 jam, kalau 2,5 jam keringetan teriakin aja nyabu ya gitu. Gitu. Dan Coki yang menerima itu. Dia maksudnya cukup legowo atau udah nggak tahu. Dia udah menyerahkan, silakan lo perlakukan gue seperti apa dan gue udah rela. Dia itu satu sisi itu bagus dong berarti. Sisi yang lain dia selalu bilang bahwa perjuangan gue itu hari ini. Gue harus menang hari ini, besok itu perjuangan yang lain. Jadi dia mikir yang untuk hari ini ini aja gimana caranya. Kayak orang nyebu juga sih. Ya hari ini ada lah gitu. Besok gue pikirin lagi. Gimana? Aduh, susah ya Cing. Susah ya Cing. Ya kalau kita terlalu mengekang pasti dia nemu jalan keluar itu dia. Untuk membalas keterkekangannya. Kalau kita bebasin juga bahaya juga. Ya. Tapi ya kemarin itu salut bahwa
nggak banyak orang yang bisa comeback dan diterima dengan begitu banyak orang gitu. Dan Coki salah satu orang yang bisa membuktikan bahwa karya di atas pribadinya dia. Betul. Gitu. Iya ya, gue juga bilang sama Viko, si Coki itu kan punya 2 hal yang masih dianggap tabu. Kata si Viko, iya kan, nyabu sama tinggal di BSD kan. Aduh lucu banget lagi. Kenapa tinggal di BSD jadi tabu? Iya. Jadi lo sekarang memang lebih banyak kayak berbisnis di dunia komedi. Iya, berbisnis di dunia komedi. Apapun yang berkaitan dengan komedi. Iya. Dan gue lihatnya pertama kemarin setelah selesai si pandemi ini, Panji 7.000 orang. Terus Coki 3.000 orang. Itu udah kayak orang nonton konser. Lo ngeliat perkembangan pasar dunia komedi ini gimana? Orang udah nggak, orang sudah mau mengeluarkan uang lebih untuk menonton acara komedi. Dan itu menular ke daerah-daerah sih. Happy-nya itu. Jadi berapa kali ngeliat di postingan Instagram komunitas atau teman-teman yang bikin acara di daerah, tiketnya udah nggak kayak dulu, nggak yang 50.000, 30.000. Sekarang mungkin kota-kota kayak Bandung, Bali udah berani 150.000. Dan itu membuktikan bahwa bisa hidup dari industrinya gitu. Dan ini jadi sinyal yang baik buat industri komedi apapun ya. Apapun, mau nggak cuma stand up doang tapi hidup. Tapi emang selain stand up, menurut lo ada? Menurut gua bisa kok. Apa misalnya yang? Orang kangen sih sebenarnya nonton acara-acara lucu. Emily pernah bikin Ide Fest komedi, bintang tamunya Sri Mulat. Dan animonya ngantri. Oke, berarti lawak klasik pun sebenarnya masih. Orang udah mau bayar untuk nonton itu? Sebenarnya, mau. Tinggal gimana menghidupkan industrinya aja, skenanya aja gitu. Iya. Itu yang mungkin bedanya kalau stand up kan kita dari open mic, latihan, masuk kompetisi mungkin, atau langsung bikin show. Tapi kan kalau grup, mungkin abang-abang yang komedinya grup klasik, ya jalurnya mungkin belum ada nih. Ya dari latihan gimana, ya kan. Terus wadah untuk memunculkan atau memperkenalkan diri mungkin belum ada. Nah, jadi kalau itu dibenerin journey-nya, gue yakin bisa hidup juga. Dan secara keseluruhan komedi bisa hidup. Iya. Memang stand up komedi itu kelebihannya mempunyai fasilitas. Iya. Untuk pengembangan diri, lewat open mic, untuk tampil di mana-mana. Kan kalau grup lawak kalau nggak ada job ya nggak tampil. Kalau anak stand up kan nggak ada job, dia punya open mic. Iya. Bisa sekarang banyak banget teman-teman komika juga kan yang jadi konten kreator di Instagram segala macam. Mungkin harus ada generasi muda yang masuk ke komedi grup. Untuk ke meramu gimmicknya gimana? Kontennya mah tetap aja lawak klasik gitu ya. Betul, meramu gimmicknya, ini nih harus ditata seperti apa nih gitu. Mungkin open mic sebenarnya bahasa umum ya. Kita bisa bikin latihannya di kafe, ya gabung mungkin sama stand up atau seperti apa, kolaborasi. Bisa, harusnya, kalau gue yakin bisa sih, Cing. Iya. Ini kan MLI, Comika lah, dua ini yang sering melakukan jadi IO lah, jadi promotor gitu dengan berbagai macam komik. Tapi kan lo berdua nih, Comika sama MLI, nggak punya tempat belajar nih. Ini kita bikin tour stand up tuh seperti apa sih sebenarnya? Terus unsur-unsur apa yang harus kita perhatiin? Nah itu lu belajarnya dari mana sih? Pasti belajar dari senior-senior di event juga. Terus pasti belajar sih. Jadi kita nyari mentor, misalnya IO atau orang, kita belajar, kita tanya bagaimana caranya. Terus pasti semua dari nol, kayak venue, negosiasi venue, terus yang ribet-ribet adalah perpajakan, kepolisian ngurusnya izinnya gimana, apalagi zaman pandemi harus ada satgas COVID dan lain-lain. Nah itu kita coba untuk nanya. Kebetulan MLI punya beberapa partner IO yang mungkin juga dulu sama Patrick di CGR, jadi kita punya akses untuk bertanya seperti itu. Iya. Karena Patrick juga ngebuka banyak channel lah. Channel, ya. Walaupun
walaupun produknya beda nih. Beda. Yang satu kemarin-kemarin dia megang musik gitu, sekarang megang komedi. Kayak yang kayak Jakarta sekarang aja, walaupun MLI udah sering bikin event yang besar, tantangannya berbeda karena di tenis indoor. Biasa kan kita di teater, Usmar Ismail, Ciputra, kita udah hatam lah istilahnya produksiannya seperti apa dan lain-lain. Sedangkan di tenis indoor kita butuh bantuan orang untuk nge-guide kita harus ngapain untuk bikin event sebesar ini. Nah, lu pakai siapa tuh? Kemarin kita dibantu dengan dari IO Jogja, Sky. Nah, Mas Andri. Justru dari Jogja? Jogja. Kenapa? Karena Mas Andri ini atau Sky ini pernah bikin show-nya CGR di tenis indoor. Jadi dia sudah hatam dengan sound-nya harus berapa, lighting-nya gimana, teknis masuknya gimana, dia udah tahu. Kemarin tuh libatin hampir 2-3 vendor, 2-3 IO untuk ngurusin. Sound sendiri? Sound sendiri. Sound itu kita pakai sound engineer-nya biasa timnya Bung Glenn, Mas Nabil, terus lighting-nya Mas Yoni. Jadi lighting konser. Oh iya. Gitu. Jadi memang semuanya ya kalau anak-anak yang biasa bikin tur di kafe-kafe kan ya anak komunitas aja yang di ini. Sekarang lo udah nggak bisa seperti itu kalau sebesar pertunjukan kemarin. Iya, jadi kita pasti nge-hire. Kemarin kan waktu di Istora tuh Panji banyak yang komplain dengan audio. Iya. Nah, lo gimana kemarin? Ada ketakutan? Ada. Itu jadi challenge juga, maksudnya ini bukan untuk saling bersaing. Iya, tapi kasus Panji itu banyak banget yang komen. Banyak yang komen dan itu yang bikin orang jadi bisa belajar. Jadi belajar dan sebenarnya tujuan besarnya adalah membuktikan bahwa tempat-tempat kayak Istora, tenis indoor sebenarnya bisa kok dipakai. Jangan takut, jangan jadi nyesel beli acara komedi kalau tempat-tempatnya seperti itu. Itu jadi sebenarnya kita kemarin berusaha untuk apa yang mungkin kurang dari Bang Panji, kita coba atasin di Maaf Saya Bebas dengan tujuan bahwa ini membuktikan bahwa nggak usah takut nonton acara-acara komedi di tempat-tempat seperti ini gitu. Bisa nyaman, bisa enak. Bisa nyaman, bisa enak. Iya. Karena Panji kemarin itu mungkin dia habis 1 jam untuk cek sound. Dia ada nge-riffing penonton segala macam gitu untuk cek sound. Dan MLI melakukan itu juga ternyata. MLI melakukan itu, jadi acara kan jam 7, Cing. Kita bener-bener on time kemarin 7:05 kita mulai. Tapi dari jam 5:15 sampai jam 6:45 kita cek sound dengan cara McDani sama Arya ice breaking. Penonton ada? Penonton ada. Jadi penonton sambil masuk, dia nge-riffing penonton. Nah, waktu sekitar 2 jam itu kita pakai buat cek sound untuk judge soundnya. Jadi lebih aman karena memang berbeda sih ya. Kita cek pada saat kosong ruangan sama lagi ada penonton sangat berbeda jauh. Dan gue juga standby di media sosial MLI untuk ngecek apakah masih ada yang nggak kedengeran. Jadi ada dua orang yang DM MLI, ini agak gaung nih, dan itu langsung di-adjust. Ya, pada saat Coki ada aman semuanya. Aman semuanya. Sudah. Jadi pada saat Coki tampil tuh udah clear semuanya. Udah clear semuanya. Berapa jam sih kemarin Coki? 2,5 jam. 2,5 jam yang di Jakarta. Selesainya di Tasurin? Agak keringatan sih. Tapi kemarin melihat Coki masuk entrance-nya sih melihat kayak Coki lahir baru aja sih, kayak semangatnya itu yang dari datang udah deg-degan banget, kayak anak kecil dikasih mainan baru. Terus pas dia masuk entrance semua orang berdiri tepuk tangan, kayak melihat energi baru keluar dari Coki gitu loh. Harusnya sih melihat bahwa ada 3.000 orang yang sayang dengan karyanya, harusnya membuat dia kayaknya berhati-hati atau tidak menjauhi dari hal-hal yang seperti itu lagi. Harusnya udah enggak sih. Harusnya maksudnya dengan intelijensia si Coki, pengalamannya yang banyak, harusnya ini menjadi titik balik. Dan dia buka semua di show-nya, jadi itu bisa menjadi yang ngawal dia. Nggak cuman MLI, nggak cuman keluarga, tapi ribuan penonton yang suka sama karya dia. Iya.
Coki emang lo gokil sebenarnya. Gokil. Nah, sekarang MLI bisnisnya mau ke ada Lucuflix katanya. Lucuflix. Lucuflix itu apa? Lucuflix itu OTT-nya MLI, ya Netflix lah ya. Oke. Netflix, bioskop online mungkin kalau di Indonesia. Jadi platform konten-konten berbayar bulanan, tapi khusus komedi. Oh, semua yang ada di situ pokoknya komedi. Komedi apapun. Ininya materinya dari? Untuk di awal-awal ini kita mungkin Lucuflix original. Oke. Jadi kita konten-konten bikin baru. Jadi konten-kontennya MLI. Oke. Yang ada di YouTube kita bikin versi lebih besar. Kayak Bahaya Menganggur. Oke. Terus Difabel on Trip. Yang paling lucu sih harus ditonton Difabel on Trip. Oke. Kalau gue ya, kalian bisa lihat Dani Aditya jadi kipernya Bali United. Ya. Terus Dani Aditya main banana boat di Bali. Terus dia narik kecak, belajar narik kecak. Jadi hal-hal yang belum pernah dilakukan Dani dia lakuin itu. Itu udah diproduksi? Sudah diproduksi dan siap tayang. Siap tayang Di Lucuflix? Lucuflix. Satu season sama seperti seri-seri lainnya, satu season ada 12 episode. Oh, ya. Ini itu kapan mulai Lucuflix? Maret insya Allah. Kalau nggak ada halangan. Tanggalnya? Belum tahu? Belum tahu. Itu yang ngerjain secara teknisnya siapa? Ada, kita hire tim IT. Oke. Kita Iya. hire tim IT. Dan itu bisa menjadi membershipnya fan-fansnya MLI. Jadi kan tadi aku bilang kita punya database. Yeah. Nanti semua kita tampung di Lucuflix dan semua yang jadi member Lucuflix itu adalah member priority-nya MLI. Jadi kalau ada event-event MLI nantinya misalnya penjualan tanggal 10, harga tiket 200. Mereka yang member-member Lucuflix ini bisa beli tanggal 5 dengan harga 100.000. Oke. Jadi kita udah main di sana, keuntungannya lebih banyak. Gitu. Rencananya berapa? Bayarnya? Kayaknya 50 ribuan. Pasti lebih murah daripada Netflix. 50.000. Bisa menikmati semua konten dan special show dari talent MLI itu ada di semua juga di situ. Oh, yang udah jalan. Dari 2018 sampai yang Coki. Sampai yang Coki ini. Coki ada sama nanti ya kedepannya kita bakal konten-konten special show dari orang-orang lain, dari komika-komika lain, dari mungkin dari nggak menutup kemungkinan dari stand up comedian luar kita juga taruh di situ dan pastinya adalah konten-konten komedi yang ada di Indonesia, Warkop DKI mungkin, film-film itu, film-film, mungkin seri-seri komedi kita taruh sini. Oh, ya. Di luar MLI udah ada yang mau kayaknya yang bikin? khusus komedi nggak ada deh. Nggak ada ya? Membeli kontennya. Untuk di phase pertama kita Lucuflix original dulu. Oke. Sama konten-konten yang sudah ada. Ya. Jadi lo juga akan terus bikin kayak Netflix, lo juga akan bikin produksi sendiri. Produksi sendiri, bahkan mungkin di titik sampai orang punya ide, tawarin kita, ya kita biayain untuk tayang di. Ya sama kayak Uangnya dari mana lo? Yang ini kita putar dari sini dulu nih, dari sini dulu, Cing. Adalah rumus-rumusannya. Enggak, untuk memulai si Lucuflix ini dengan uang yang ada atau lo dapat investor? Uang yang ada. Kita puterin di sana. Misalnya kayak contoh kecil aja, misalnya kayak dari setiap event kita narik 15.000, 10.000 dari harga tiket. Untuk nabung lah, kita nabung. Untuk pengembangan itu. Pengembangan Lucuflix. Oh, tapi secara teknologi, secara namanya, aplikasinya udah siap nih? Sudah. Yang si web itu udah siap semua? Website kita di fase awal kita web dulu, nanti baru ada platformnya, baru ada aplikasinya. Ya kayak yang masalah klasik kan, bufferingnya nanti kalau yang nonton sekaligus bareng itu udah aman. Makanya ini agak lama karena kita benar-benar trial and error-nya cukup panjang. Oke. Panjang banget. Sebenarnya ini udah ada, cuma belum di-launching. Jadi ya udah ada berapa orang yang bisa akses udah. Untuk ngetes gitu, segala macam. Sekaligus bareng berapa orang. Betul. Gitu. Nanti kita ada soft opening lah. Kita untuk member-member kita gratisin itu sekaligus menjadi trial and error di penonton juga. Oh iya. Oke, sekarang MLI itu pernah punya hubungan yang kurang harmonis selama stand up Indo ya, setahu gue ya. Keselak gue langsung. Ya. Iya, tapi sekarang kan stand up Indo aja, stand up fest Coki sama Tretan udah digadang-gadang akan ada di situ gitu. Ada. Padahal ada satu event yang justru Coki dan Tretan menjadi permasalahan. Ya.
Betul. Itu kenapa sih sebenarnya? Sampai kayaknya akhirnya stand up Indonya Mungkin garis besarnya aja ya, Ceng ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi gini, lah. Namanya itu lokal stand up day 2 kalau nggak salah. Ya. Jadi lokal stand up day 1 itu MLI yang pegang. Oke. ML yang pegang, terus pada waktu itu kalau nggak salah ya, karena lokal stand up day 1 itu aku belum bergabung sama MLI. Belum di MLI? Belum. Okay. Beres itu baru gue gabung. Ya. Semua dibayar dengan red card normal, red card normal. Oh, si talentnya untuk tampil di situ. Betul. Oke. Pas lokal stand up day 2, kalau gua simpulkan ini miskomunikasi. Oke. Miskomunikasi adalah secara manajemen. Kalau misalnya ini ada 2 acara yang sama, tapi tiba-tiba nextnya kontraknya harganya berbeda, untuk berikutnya itu kan bakal mempengaruhi jualan berikutnya, nextnya. Itu yang sebenarnya dipermasalahin, miskomnya di sana. Sempat kita mau kasih opsi lah, misalnya gini, di harga stand up Indo misalnya sekian, tapi kemarin di lokal stand up day 1 mungkin di atas itu, boleh nggak itu dibayarin dulu sesuai dengan yang pertama angka red card kita, nanti kita balikin. Tapi sebelum negosiasi itu terjadi sudah keburu kisruh duluan gitu, karena sebenarnya yang punya lokal itu Bang Sayed pun masih teman-teman juga. Iya. Jadi sebenarnya lebih menjaga red card aja sih sebenarnya. Iya. Kalau yang gua tangkap dari informasi yang di dalam gitu. Iya. Lu belum ada sih di situ ya saat Lokal itu? stand up day 1 belum, 2 gua baru bergabung. Oke. Gua baru bergabung. Jadi pada saat ada permasalahan itu lo ada di situ. Ada di permasalahan. Cuma kan permasalahannya kita ya, kalau lo juga gitu kan gedenya bareng gitu sama stand up Indo. Betul. Dan kayaknya udah jadi tradisi. Iya. Udah jadi tradisi kalau stand up Indo bikin ya rata aja dibayarnya semua. Betul. Sebenarnya nggak masalah. Ya. Itu nggak masalah. Cuman kemarin mungkin ada trik untuk mengamankan, karena ini buat valuasi juga nantinya. Betul. Kan, buat valuasi perusahaan. Iya. Jadi mengamankan data di kontrak aja sebenarnya. Data di kontrak nanti kita balikin lagi gitu. Itu yang terjadi kemarin. Sebenarnya keinginannya seperti itu, tapi melihat dan kita pengennya semua baik-baik aja. Pengennya kan kolaborasi ya, Cing ya. Iya, betul. Untuk menjalankan industri komedi ini lebih besar harus kolaborasi. Iya. Jadi kita udah adjust juga tuh sistem-sistemnya. Kita juga kasih pengertian sama mungkin pihak-pihak yang berkaitan dengan MLI, bahwa ada momen mungkin yang berkaitan dengan komunitas itu mungkin harganya tidak bisa seperti korporat. Sekarang udah begitu. Udah. Berarti udah aman ya. Udah aman. Stand up Indo bikin acara pakai talent MLI, ya harga sesuai stand up Indo aja. Betul. Aman. Udah aman MLI. Udah aman. Kemarin juga Bang Ajis juga datang ke Coki, udah ngomong juga, aku juga udah pegang deck Stand Up Fest. Iya. Ada nama Coki juga. Jadi sekarang sih udah aman-aman aja. Iya. Tapi kan balik lagi kita nggak bisa membuat semua orang senang. Benar. Iya. Tapi setidaknya kolaborasinya itu udah Emily sama Comika aman, sama Stand Up Indo aman. Iya. Ya mudah-mudahan harmonis lah. Memang kadang diperlukan satu diperlukan Panji yang bermasalah dengan audio supaya yang lain bisa belajar. Iya. Diperlukan konflik ini supaya kedepannya MLI dan orang-orang yang berhubungan dengan MLI saling menghormati kebijakan. Tapi itu tidak lepas dari peran Bang Aji sih kalau menurut gua. Betul. Membuat sistem di komunitas yang jauh lebih baik sekarang. Kayak kalau nggak salah setiap komunitas boleh meng-hire satu komik dengan harga spesial. Oke. Ketika komiknya itu udah tampil di komunitas tersebut, komunitas lain harus dengan red card. Itu bisa juga dengan negosiasi. Tergantung ada brand atau enggak segala macam. Dan itu kita terapin juga di MLI. Jadi kalau misalnya siapa main di komunitas mana stand up night, yaitu ini baru pertama kali nih, ya udah. Harganya. Ya karena memang kita industrinya baru, industri komedi ya. Maksudnya banyak hal-hal yang
kita nggak pikirin tiba-tiba terjadi. Iya, ya. Dan itu memang harus trial and error. Disesuaikan juga. Iya, betul, iya. betul. Memang udah jalannya ada. Nah, tinggal bagaimana memanage konfliknya aja sebenarnya. Betul. Kita kan baru nih ya, stand up comedy baru. Terus kalau di dalamnya udah saling kisru, betul. Lama-lama hancur sendiri. Juga sendiri. Hancur sendiri. Makanya kita coba untuk ya udah membuka komunikasi, kita silaturahmi, terus apa nih yang bisa MLI bantu ke Stand Up Indo. Terus kita juga kalau bikin sesuatu yang acara besar, kita koordinasi juga sama Bang Ajis. Iya. Kayak contoh yang kemarin MLI bikin lucu fest, kalau nggak salah ada stand up gunung ya, hutan. Iya. Nah itu kita koordinasi. Oke, kalian jangan bikin acara tanggal sekian ya. Oh ya udah, siap, ya udah. Terus pas banget di Jogja itu Bang Adri juga tur di Jogja. Iya. Kita geser tanggalnya. Jadi biar di minggu itu nggak ada tour di Jogja sama sekali ya buat stand up Indo. Gitu. Iya. Gitu. Ya memang harus diakui stand up Indo lah yang membuat semua ini ada gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa melupakan sejarah itu. Gitu. Jadi mungkin ada privilege yang memang pantas lah stand up Indo dapetin gitu. Iya, betul. Karena adanya MLI, adanya segala macam ya karena lahirnya dari stand up. Dan talent-talent MLI juga kan lahirnya dari komunitas-komunitas. Iya. Ya mungkin itu yang agak membuat sedikit anak-anak stand up Indo sedikit terusik lah gitu. Dan mungkin komunikasinya putus juga sih ya. Putus juga. Kita kan besar banget ya, komunitas kita kan sangat besar, di daerah-daerah juga ada, jadi informasinya mungkin nggak sampai, atau mungkin ketika ada orang yang bercerita, ceritanya sudah berkembang. Betul. Jadi pada saat nyampe ke orang-orang tertentu, beritanya udah beda. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman. Sudah. Sangat aman malah. Sangat aman. Kemarin Pak Ajis, Erwin datang ke Coki, teman-teman ada Frimawan kemarin, Rio datang semua nonton di acaranya Coki. Iya. Ya artinya itu udah dukungan besar lah ya. Karena mereka membawa nama Stand Up Indo. Bukan secara pribadi lagi. Betul sekali. Iya. MLI sekarang talentnya siapa aja? Cukup banyak ya. Yang di Jakarta sendiri ada Adri, ada Coki Muslim, Arya, Mekdani, Ibob, Arya Novrianus. Karena Komtung gabung. Okay, Komtung gabung. Terus Mekdani, Arya Novrianus, Ibob. Tarigan ya. Terus ada Dani Aditya, Dustin masih di situ. Dustin juga masih, Mukti, terus Dono, Firza, Karjo. Udah itu dia. Jadi di daerah juga ada. Oh ya, kayak sama Jiro. Ya. Jiro Luger dan Komedi Sunday yang Surabaya. Iya. Gue tuh sering denger juga selentingan MLI sama talentnya kayaknya kurang apa ya namanya? Kurang klop. Iya. 2 kali nih gue keselak nih. Ya tapi kan kemarin gue dengernya dari talent. Ya, betul. Gak fair kalau gue kan denger dari MLI, karena di MLI diakui atau mungkin tidak disadari bahwa ini udah industri. Betul. Jadi ada hal-hal yang menabrak, kok kayaknya jadi begini. Gitu. Itu apa sih sebenarnya? Komunikasi, semuanya balik lagi komunikasi. Iya. Gue kayak politisi gitu ya. Udah bisa gue nyalek nih. Tapi benar, sebenarnya lebih ke komunikasi. Ada mungkin kan setiap orang bergabung punya ekspektasi. Betul. Ternyata pada saat mereka berjalan, kita berjalan bersama tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Dan ada komunikasi yang putus pada akhirnya. Itu yang membuat jadi masalah. Dan sebenarnya yang membuat jadi masalah besar adalah ketika infonya sudah kesebar duluan. Iya. Nah, tapi pada akhirnya ketika dijelaskan satu persatu aman. Dan itu juga jadi bukan berarti MLI bela diri, tapi MLI pun belajar. Dengan ngurusin manusia tuh kan nggak gampang ya. Betul, apalagi komik yang punya ego tuh gede banget. Iya. Yang lucu ya. Jadi kita pernah gathering talent. Iya. Ada sesi psikologi. Oke. Kita tes psikolog. Yang lucu adalah ternyata komik-komik ini yang talent MLI ya. Yeah. Aku nggak ngomong di luar. Komik MLI ini adalah orang-orang yang pengen terlihat kuat,
tapi dalamnya rapuhnya minta ampun. Dan itu ternyata ini permasalahan ngurusin komika. Iya. Ini ngurusin komika. Bapernya ada, padahal kita ini komika gitu Iya, loh. iya, iya. Dan itu yang terjadi sih sebenarnya di manajemen. Tapi kita juga mengatasi. Jadi kemarin langkahnya adalah kita menjelaskan, kenapa segala macam. Terus kita juga memperbaiki dari sistem. Jadi mungkin kemarin sistemnya manual. Namanya manual masih bisa ada human error. Sekarang kita ada sistemnya semua basicnya IT. Jadi semua laporan dan lain-lain itu bisa diakses oleh talent-talent. Oke, ya karena memang udah masuk industri ada rambu-rambu yang kalau biasanya anak-anak komik kayaknya nggak usah sekaku ini deh, atau nggak usah saya ini. Itu gimana sih cara ini kan beneran pada namanya kita komik ya, namanya kita pelawak lah. Pelawak. Pengen tampil, pengen punya panggung banyak. Iya, ada pride juga. Ada pride, betul. itu yang sulit sih sebenarnya. Tadi makanya kita bilang, gue bilang ada ekspektasi ketika masuk sebuah manajemen, apapun manajemennya, kita punya ekspektasi. Tapi ketika di dalam ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Mungkin ternyata lebih laku si A. Mungkin kayaknya gue nggak diterima dengan fans manajemen ini. Itu yang membuat mending nggak bareng, tapi kita masih bisa temenan. Gitu. Secara itu bisnis kita bisa aja gitu. Tapi mungkin ya pada saat menjalaninya ada unek-unek yang mungkin tidak tersampaikan gitu, akhirnya jadi besar. Ada juga yang secara apa ya, secara mekanisme itu sulit dijabarkan kalau dengan by phone, harus ketemu langsung gitu. Tapi menjadi pelajaran juga bahwa itu harus apa ya, kita perbaiki sistemnya. Kita juga melihat ya udah deh, mungkin tahun ini kita nggak nambah talent, mungkin kalaupun ini kita lebih bentuknya agency. Oke, brand ada nih, mau siapa? Oke, si A, misalnya Cing Abdel. Oke, Cing Abdel nih ada brand ini mau masuk nggak? Berapa Cing Abdel red cardnya gitu. Jadi mendistribusikan aja. Jadi yang sekarang udah sekarang aja dulu gitu, sambil kita memperbaiki sistemnya. Ini nggak sih mengerjakan talent di luar MLI juga nggak sih? MLI ini kalau ada event, ada kerjaan, ada ini. Iya. Oh, jadi memang ada divisi talent sendiri, divisi talent. Ada yang khusus untuk ada KOL nih. Kita butuh 10 komedian. Tapi kayaknya yang dari talent MLI cuma 5 kita cari dari luar lagi. Atau mungkin kita ada membuat series, talentnya pengennya ABCD dan ternyata ini di luar MLI, kita juga hire di luar MLI. Series sudah bikin juga MLI? Kita ada servicing, ada beberapa yang kita bikin. Iya. Sandrenalin kemarin juga? Iya, MLI. Panggung komedinya MLI? MLI. Iya. Dan nggak semuanya juga dari MLI kan? Iya. Lucu Fest juga nggak semua dari MLI. Turnya Coki ada opener yang nggak dari MLI. Iya. Jadi memang udah harusnya sih udah terangkul semuanya ya. Terangkul ya, kita berusaha untuk ya nggak berbuat masalah lah. Maksudnya jangan sampai ada masalah, walaupun kita juga tahu ya kita nggak bisa bikin senang semua orang. Tapi sebisa mungkin kita bisa mengecilkan perselisihan yang ada. Iya. Gitu. Patrick kan bukan dari komunitas komedi ya. Itu ada nggak sih pengaruhnya? Maksudnya ada benturan nilai lah nggak? Sebenarnya kalau Patrick kan besar di komunitas musik. Secara berkomunitas sama sih sebenarnya. Cuman didampingin aku sama Adri untuk mungkin mengadjust yang ada di musik mungkin tidak ada di komedi, atau ada di komedi tidak ada di musik. Itu yang gua sama Adri coba untuk menyimbangkan. Gitu. Karena suasananya harus beda banget. Beda banget. Bagaimana kita nge-treat komedian sama nge-treat musisi beda. Beda. Walaupun komedian sendiri tapi emang egonya gokil. Ya itu ya, mengurusin, berarti sekarang mungkin ada 15 sampai 20 talent. Yang tiap orang beda-beda karakternya. Pusing juga ya. Ada yang satu meledak, mungkin yang satu susah banget dijual. Ada, tapi ya. Tapi MLI bikin ini nggak sih? Maksudnya lo ada strategi nggak nih? Misalnya gue mau bikin sosok
Sekarang Dani Aditya pengen gue bikin kayak begini. Dan ada itu. Ya, sebenarnya kalau internal kita menganggap bahwa kita ini MLI ini talent development, bukan talent management. Jadi kita nge-develop kayak Dustin, kita develop. Dani Aditya sekarang lebih banyak jadi pembicara. Terus kemarin Dani Aditya bikin lagu rap. Ya itu kita develop. Dono sekarang udah bisa jadi director. Terus emang jadi benar-benar jadi bintang Jawa Timur. Kita develop. Ya itu memang di develop bukan ya kebetulan aja terjadi. Kayak misalnya Dustin itu memang by design atau kebetulan memang orangnya kan emang seperti itu ya. Kalau orang kan emang seperti itu dasarnya. Ya kita develop. Ada beberapa konten awal-awal Dustin mungkin masanya banyak tapi tidak semeledak itu. Kayak contoh Dustin di malam-malamnya net, orang semua jadi kenal Dustin, tapi tidak sebesar sekarang. Dustin kalau nggak salah ya, Dustin pecah itu di konten sama Nikita Mirzani di kolam renang sama cewek-cewek itu baru meledak. Dustin jebret baru orang ngeh sama Dustin secara brand dan lain-lain. Nah itu kita develop. Masuk ke channel mana kita develop segala macam. Dan semua talent lo perlakukan seperti itu. Iya betul. Tapi balik lagi, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang emang balik lagi ini rezeki ya. Balik ke rezeki orang masing-masing. Ada yang rezekinya cepet, ada yang ya lambat gitu loh. Ada yang segitu-segitu aja. Segitu-gitu aja gitu. Iya. Jadi memang hasilnya walaupun nge-treatnya sama tapi hasilnya beda. Iya. MLI untung nggak sih? Harusnya untung ya, karena masih ada sampai hari ini ya. Iya, sebagai pemegang saham kan pasti tahu dong. Secara keuntungan? Alhamdulillah ada. Kalau nggak ada kan nggak bisa ngurusin Coki, Cing. Patokannya di sana aja, Cing. Kalau nggak ada nggak bisa ngurusin Coki. Iya. Sekarang jadinya secara perusahaan udah ada berapa karyawan? 25. Wah banyak juga ya. Termasuk yang di Surabaya dan di Jogja. Itu yang lo gaji, walaupun ada atau tidak ada event. Ya pasti mereka punya targetnya masing-masing tiap bulan. Iya. Artinya lo harus keluarin cost produksi, cost karyawan. Cost karyawan setiap bulannya. Itu dari komedi yang kayaknya 10 tahun yang lalu kita nggak pernah nyangka. Iya, Cing. Iya benar. Kok bisa kayak Comika, Emily kok bisa ada gitu loh di industri komedi ini gitu loh. Nggak nyangka banget. Ini orang-orang itu hidup dari ketawa orang gitu. Iya. Bahkan hidup dari komedi itu bukan berarti di depan kamera doang. Ada kayak Emily ada 25 orang tim yang nggak di depan layar tapi hidup dari ketawa. Itu yang wah ternyata bisa sebesar ini gitu loh. Nggak pernah nyangka ya. Jadi ya berjalan baru 10-11 tahunan. 11 tahun. Masih sangat muda untuk sebuah industri sebenarnya. Masih cari-cari jalan supaya benar. Lo ini nggak optimis sama industri komedi ini nggak? Optimis sih melihat semua orang suka komedi. Tinggal bagaimana kita terus membesarkan komedi ini dan tidak berhenti di stand up doang sih kalau menurut gua sih. Iya. Tapi lo ngeliat anak khususnya komikanya deh, stagnan atau tumbuh sih ini secara kualitas ya? Kalau secara kuantitas banyak banget. Kalau gue ngeliat dari komunitas stand up Bandung aja ya, dari tempat gue aja ya, sempat mengalami penurunan. Secara kualitas? Secara kualitas mungkin mati karena pandemi. Jadi open mic juga nggak ada. Tapi semenjak pandemi selesai, banyak banget yang bagus-bagus. Tapi yang gue lihat adalah standar gini, ujungnya kan pasti rata-rata pengennya TV. Suca gitu. Pengennya pasti ke sana. Tapi kita juga tahu Suci aja udah season 11 nih nanti kalau jalan. Suca berarti season 5 kan. Tapi kan berarti kan standar juga makin tinggi. Nah, ini nih yang nggak match nih kalau menurut gua nih, Cing. Kualitasnya teman-teman dan kemauan TV ini nggak match. Gitu. Mungkin lucu banget di komunitas. Tapi mungkin ketika TV, kayaknya nggak deh karakternya yang seperti ini. Itu apa sih yang menurut lo kenapa ada gap itu kenapa ya?
Ya itu seasonnya udah bertambah, pasti TV pengennya lebih dari season sebelumnya, pengennya kayak kemarin season 10-nya Suci udah ada bule di dalamnya. Pasti kan berinovasi terus kan ke depannya, pengennya karakternya seperti apa. Sedangkan kalau kita di komik kan kita cari lucunya dulu nih, karakternya dulu. Nah, apakah match belum tentu. Iya. Sama satu lagi, kebiasaan komika-komika baru adalah kalau misalnya di TV satu orang lucu banget, semua yang karakternya sama seperti itu. Waktu Rio juara, semua satpam open mic. Yang jaga bank nggak ada. Iya. Dani Aditya, semua yang di Fable open mic. Gitu. Debt Collector, Reno Lawalata, semua. Kuli, Didi Sunardi pada ikutan. Nah, tapi kan yang lupa adalah ketika season berikutnya mereka nggak bakal mencari yang sama lagi. Betul, mereka nyari yang berbeda lagi. Gitu. Nah, MLI nyari bibit-bibit itu nggak? Kayaknya kan lu sekarang masih apa? Istilahnya nyomot yang udah jadi. Ya. Lu ada ini nggak? Ada niat atau apa ya? Pasti ada. Mungkin kita bakal nyari yang kayak Dustin, atau mungkin yang kita lebih besar lagi yang kayak Oza mungkin, yang secara mungkin secara digitalnya lebih menarik. Betul. KOL segala macam lebih menarik daripada panggung stand up-nya gitu. Mungkin pasti sih mencari, pasti kan regenerasi pasti ada di semua manajemen artis juga pasti seperti itu. Iya. Ada yang nolak gak lu diajak sama MLI? Gabung yuk ke MLI, nggak mau dah. Gitu. Sampai setauku ya. Belum ada sih. Belum ada sejauh ini ya. Mau itu akhirnya masuk terus berapa bulan doang cek keluar, tapi sejauh ini nggak ada. Iya, yang gua approach ya. Ini dan yang gua tahu nggak ada. Iya. Itu apa sih ininya? Apa namanya? Indikatornya nih anak kayaknya pas nih di MLI. Apa sih? Kayaknya kan memang kalau gue lihat memang setipe nih, hampir setipe semua yang ada di MLI. Sebenarnya terkesannya setipe, padahal kita malah pengennya lebih bervariasi. Yang kita lihat adalah sejauh mana kita bisa tarik potensinya sih sebenarnya. Karena balik lagi kan kita ngedevelop talentnya, jadi sejauh mana kita bisa tarik dan nantinya jualannya ke siapa talent tersebut gitu. Iya, kan MLI juga beriringan nih sama yang namanya dark jokes. Kayaknya hampir semua yang ada di MLI dengan segala gimmicknya, dengan segala bentuknya. Tapi intinya tuh sebenarnya dark jokes itu disengaja atau memang? Enggak sih. Mungkin teman-teman merasa bahwa jadi jokes bersama aja, tongkrongan lagi ngumpul. Tapi kalau stand up sih rata-rata beda-beda ya. Kayak Mukti nggak dark joke. Dono nggak dark jokes, Firza juga nggak dark jokes, Dani Aditya hidupnya dark jokes ya. jadi orangnya udah dark jokes. Jadi sebenarnya nggak ada by design bahwa semua yang masuk ke MLI harus dark jokes, nggak ada. Cuman emang penonton MLI ini terbagi dua, Deadwood dan Umat Lucu. Itu apa tuh? Ini kita bercandaan. Ini kalau kita di internal, Deadwood tuh ya yang menikmati YouTube. Yang kalau komen mana Coki dan mana Muslim gitu loh. Dan orang-orang ini yang sebenarnya mengasah mental dari teman-teman ketika ada di MLI. Wah nggak lucu nih. Wah lebih lucu Coki Muslim. Nah, orang-orang ini nih yang nggak bakal beli event MLI dan beli merchandise. Nggak bakal. Sedangkan yang Umat Lucu ini yang mungkin jarang komen, tapi kalau tiap kali event datang. Dan siapapun yang tampil support. Nah itu ada datanya? Ada datanya. Yang ratusan ribu itu? Ada ratusan ribu itu yang Umat Lucu ini. Wah. Berarti pasarnya gede banget ya? Pasar komedi gede banget. Di MLI dah? Di MLI aja udah gede? Kalau lu lihat dari database lo sampai ratusan ribu, maksudnya kalau ngeluarin satu produk 10% aja yang beli, udah rame banget. Nah dari hitungan itu muncul Lucuflix. Oh, iya. Maksudnya ya nggak usah banyak-banyak, 10%. 10%. Itu udah bisa jalanin roda. Tapi ya kacamata besarnya bahwa ya pasar komedi ya sebesar itu. Iya, betul. Ini yang di MLI. Kalau kita lihat Comika pasti lebih ada juga nih, besar juga nih. Besar juga ya. Ini kalau digabungin udah punya kolam yang besar. Iya. Dan yang bermain masih dikit ya. Masih dikit. Yang seperti MLI, Comika, Haha spesial ke film kan. Terlihatnya ya. Gue juga nggak tahu tapi
hal lebih ke film, Comika yang hampir sejenis sih Comika ya. Hampir iya. sejenis. Yang mengerjakan banyak tour. Terus punya konten, punya talent management, merchandise juga punya gitu. Media juga dia udah mulai. Media juga ada, terus punya tim, punya karyawan lah yang tiap divisinya ada ya, Comika dan MLI. Kalau sama MTech hubungannya apa sih? Jadi alhamdulillah puji Tuhannya MLI bergabung ke MTech. MLI bergabung ke MTech. MLI bergabung ke MTech. Dibeli. Lo kan dua tahun lah dibilang kalau si pandemi nih bisnis MLI berarti turun kan? Off airnya Turun, kita ganti dengan online. Online-nya malah waktu pandemi banyak. Malah yang menyelamatkan online. Oke. Nah sekarang event. Dan talent pun online semuanya. Oke, ya sekarang udah mulai off air udah ya, hitungan 6 bulan terakhir lah. Ya, 6 bulan terakhir. Dan itu kayaknya bisa ngebayar 2 tahun yang kemarin vakum. Bisa sih. Gede banget berarti ya? Karena orang butuh hiburan sih, Cing. Iya. Ya, maksudnya kita lihat festival musik aja di mana-mana. Iya, hampir setiap minggu ada. Hampir setiap minggu, Pak. Dengan talent yang sama. Itu aja. Dan penuh terus. Ya. Tapi kan beda. Maksudnya kita nonton musik, kita nonton lagi ya tetap enak. Ya, kalau komedi kayaknya cuma nonton sekali. Betul. Nah itu harus ada strateginya berarti ya. Gimana orang nggak bosen gitu dengan. Dan tahun ini MLI sedikit berbeda sih. Kita nggak terlalu banyak bikin event yang off air, yang bentuknya stand up comedy show. Oke. Kita bakal bikin event-event experience. Maksudnya? Instalasi di mall-mall. Oke. Jadi bentuknya ada 2 yang kita lagi siapin, rumah bahaya menganggur sama rumah fix serem. Oke. Ya kayak wahana aja, masuk wahana segala macam. Itu yang bagi kita mau coba untuk godok di tahun ini. Sisanya ya ada beberapa. Sama yang ya Lucu Fest pasti ada, event puncaknya MLI, sama kita ada kolaborasi juga Soundrenaline pasti tahun ini. Terus G-Confest nggak? G-Confest Kayaknya MLI juga dulu ya? Enggak. Bata. Oh Bata, oke. Tapi ya ada lah katanya G-Confest tahun ini MLI yang pegang, karena masih MTech juga. Oke, ya. Terus yang paling baru adalah bakal ada Prambanan Comedy Fest. Apa itu? Itu gabung dengan Prambanan Jazz Fest. Nah itu ngapain? Kita selip di satu harinya mereka. Apa isinya? Stand up doang atau segala macamnya? Experience komedi juga. Okay. Jadi ada panggung stand up-nya, ada experience yang MLI bikin. Kayak sekarang memang kayak di Pesta Pora ada stand komedinya, Soundrenaline juga ada space untuk komedinya. Menurut lu memang bisa ini nggak sih, bisa saling simbiosis mutualisme nggak sih? Kan beda ininya pasarnya tuh beda musik sama komedi. Tapi mungkin dari kacamata orang yang bikin festival ini, komedi punya masa. Tadi balik lagi. Ya. Komedi punya masa yang dimana mungkin masa musik belum tentu menikmati komedi. Iya. Tapi masa komedi pasti nikmatin musik. Betul. Nah itu yang ditarik sama mereka. Iya, kayak dari dua event gede, Pesta Pora dan Soundrenaline, dua-duanya punya space buat komedi. Iya. Mungkin gue pengen nonton Cik Abdel, tapi ketika ada Isyana, masa gue nggak nonton Isyana? Benar. Iya, pasti gue nonton. Tapi kalau penontonnya Isyana, belum tentu nonton komedi. Ada Rigen. Iya. Belum tentu dia suka Rigen. Iya. Gitu. Jadi masanya digabungin, dan itu formula yang menarik. Iya. Dan ini baru kan, kayak gini-gini baru banget. Dan relatif berhasil ya sebenarnya. Relatif berhasil. Soundrenaline oke. Iya. Pesta Pora. Hujan ya. Lu hujan ya, Cik? Iya, gue kagak jadi tampil. Tapi bayar kan? Dibayar. Yang paling penting itu kan. Paling penting kan itu. Iya. Pesta Pora main. Pesta Pora ada komedinya. Di festival-festival di daerah juga. Oh, ada juga? Ada. Bandung itu kemarin ada festival musik di gunung gitu. Itu stand up Bandung ngisi. Oh. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Dan semakin menambah pasar komedi berarti? Betul. Semakin banyak yang tahu komedi. Oke. Sementara ini baru stand up yang dijual. Pertunjukan stand up. Iya. Mungkin kesannya kita nggak tahu berkembangnya seperti apa ya. Dan berharapnya harusnya semua jenis komedi bisa. Oke. Gitu loh. Iya. Ya memang gue cukup terharu melihat perkembangan komedi gitu. Iya. Bener-bener nggak nyangka
komedi bisa ngehidupin banyak orang. Banyak orang, nggak cuma yang di depan layar tapi di belakang layar. Iya. Iya, Tapi sekali lagi tantangannya yaitu kita menggunakan komedi terus diindustrialisasi. Ya itu masih banyak error-errornya ya. Trial and errornya banyak banget. Banyak banget, ya. Pasti kaget dengan sistem industri, Iya. kaget dengan sikut-sikutan industri. Betul. Kan lawannya bukan ketika masuk industri lawannya kan nggak cuma komedian Komedi doang, ya. nggak cuma stand up doang, Betul. tapi yang lain-lain juga gitu. Iya. Bahkan bukan cuma komedi doang. Iya. Ngelawan musik, ngelawan sinetron, film dan lain-lain gitu. Iya. MLI mudah-mudahan semakin berkembang, makin banyak Amin. yang merasakan manfaatnya. Amin. Dan senang banget udah cair lagi sama stand up. Itu harapannya sih, maksudnya bagaimana membesarkan sebuah industri kalau tidak ada kolaborasi di dalamnya. Betul. Ya. Anis banget itu. Wis, politik banget nih, Jakarta kota kolaborasi. Kota kolaborasi. Oke Gian, terima kasih. Terima kasih Cing Abdel. Sehat terus, sukses Siap. terus ML-nya. Siap. Salam Amin. buat anak-anak ML. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.